Semuanya yang dapat dibayangkan dan dipercayai oleh pikiran manusia dapat dicapai. Pikirkan ini, jika ini benar, mengapa banyak orang tetap terjebak dalam rutinitas yang sama, mengeluh dan tidak bergerak maju? Apakah masalahnya hanya kurang motivasi, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang kita enggan akui? Jawabannya mungkin tidak nyaman, tapi bisa membebaskan Anda. Mungkin musuh sebenarnya bukan waktu atau uang, tapi cara Anda berpikir. Karena seperti yang ditunjukkan Hill, perubahan kecil di lingkungan mental menciptakan transformasi mendalam dalam hasil hidup. Dunia luar hanya berubah ketika lingkungan dalam terlindungi. Melindungi pikiran bukanlah kemewahan, tapi kebutuhan bagi mereka yang ingin mencapai hal yang kebanyakan orang tak berani coba. Tetaplah sampai akhir, karena saya akan menunjukkan apa yang harus Anda ubah sekarang untuk keluar dari kebuntuan. Banyak orang menghabiskan hidup mereka menunggu momen yang sempurna, kilatan inspirasi tiba-tiba yang mengubah segalanya. Tebak apa? Momen itu tidak pernah datang, karena motivasi bukanlah awal dari tindakan, melainkan akibatnya. Anda harus bertindak terlebih dahulu, baru kemudian motivasi muncul, bukan sebaliknya. Berapa kali Anda berhenti di depan tugas penting, tahu persis apa yang harus dilakukan, tapi mencari alasan? Hari ini saya lelah. Ini bukan waktu yang tepat. Saya mulai besok. Dan tiba-tiba, setahun berlalu. Hidup Anda tetap sama, sementara Anda menunggu perasaan yang sempurna. Napoleon Hill jelas mengatakan, sukses bukan untuk yang menunggu inspirasi. Studi dari American Psychological Association menunjukkan 85% kekhawatiran kita tidak pernah terjadi. Orang yang berhasil bertindak meskipun tanpa keinginan. Disiplin melakukan apa yang harus dilakukan tanpa mempedulikan suasana hati adalah perbedaan nyata. Pikirkan hari ketika Anda sama sekali tidak ingin belajar, bekerja, atau berolahraga, tapi tetap memaksa diri mulai. 10 menit kemudian Anda sudah dalam ritme, dan energi yang Anda kira tidak ada mulai muncul. Itulah intinya. Gerakan menciptakan emosi, bukan sebaliknya. Tragisnya, banyak yang percaya belum siap, dan karena itu tidak bertindak. Tidak ada yang pernah benar-benar siap. Orang yang Anda kagumi pun mulai tanpa merasa siap. Arnold Schwarzenegger datang dari Austria dengan bahasa Inggris yang buruk dan fisik yang tidak sesuai standar Hollywood, tapi dia tidak menunggu undangan. Tapi ada sesuatu yang jarang berani diucapkan orang. Kamu tidak berutang apapun kepada mereka yang menyabotase perkembanganmu. Kamu tidak wajib mempertahankan hubungan yang membuatmu tetap kecil. Kamu berhak dan wajib mengelilingi dirimu dengan orang dan ide yang membuatmu tumbuh. Jadi buatlah komitmen ini untuk dirimu sendiri. Dia mengambil peran kecil, belajar akting, memperbaiki aksen, dan menciptakan peluang sendiri. Motivasi datang setelah tindakan. Pilih satu orang negatif yang memengaruhi kamu dengan buruk dan kurangi kontak selama 7 hari ke depan. Bisa secara langsung atau melalui media sosial. Gantikan kontak itu dengan konten, buku, video, atau orang yang menginspirasi untuk diikuti. Amati apa yang terjadi. Ilmu membuktikan ini. Sebuah studi dari University College London menemukan bahwa rata-rata dibutuhkan 66 hari untuk membentuk kebiasaan. Awalnya Anda akan merasa menolak, tapi jika terus melanjutkan, otak Anda akan menyesuaikan dan itu menjadi alami. Tapi jika Anda tidak mengambil langkah pertama, tidak ada yang berubah. Momen sempurna hanyalah ilusi. Ini adalah pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada dirimu sekarang. Berapa banyak peluang yang sudah kamu lewatkan karena menunggu motivasi yang tepat? Berapa banyak ide bagus yang mati di kepalamu hanya karena kemalasan, tanpa ada tindakan nyata? Berapa kali kamu melihat kehidupan orang lain dan menginginkan itu untuk dirimu, tapi sebenarnya kamu tahu, satu-satunya hambatan adalah ketidakaktifanmu sendiri. Jika kamu berpikir, aku lebih sulit, aku tidak bisa mulai, aku punya tantangan sederhana untukmu. Dalam 5 menit ke depan, lakukan satu tindakan kecil menuju sesuatu yang sudah lama kamu tunda. Bisa mengirim pesan penting, melakukan panggilan, menulis rencana,
atau mulai berolahraga. Tidak penting apa yang kamu lakukan, yang penting kamu memecah kemalasan, karena saat itu pikiranmu mulai mendukungmu. Dan tujuanmu tidak harus besar, mungkin membayar hutang dalam 1 tahun atau mencapai kebebasan finansial dalam 5 tahun. Dan saat kamu sadar, kamu sudah berada dalam permainan. Itulah rahasianya. Sukses bukan untuk yang menunggu suasana atau lingkungan sempurna, tapi untuk yang bertindak, beradaptasi, gagal, dan bertindak lagi. Ketakutan licik karena menyamar sebagai akal sehat. Ia berkata, "Tunggu dulu. Mungkin tahun depan." Seperti kata Napoleon Hill, tindakan adalah ukuran sejati kecerdasan. Jika kamu hanya menonton hidup berlalu sambil menunggu keberanian, kamu hanya akan mendapatkan penyesalan. Jadi putuskan sekarang juga, bukan besok, bukan nanti. Setiap menit ragu menjauhkanmu dari apa yang bisa kamu bangun. Napoleon Hill menegaskan bahwa siapapun yang tidak melindungi pikirannya menjadi tawanan pikiran dan pengaruh orang lain. Kenyataannya, kebanyakan orang dikelilingi oleh rangsangan, berita, opini, dan percakapan yang tanpa disadari melemahkan keberanian, merusak rencana, dan mengurangi visi masa depan. Tidak ada yang akan melakukannya untukmu. Mulailah, meski tanpa keinginan, meski tanpa tahu semuanya. Karena begitulah kisah besar dimulai. Penjara terbesar bukan terbuat dari jeruji besi atau tembok beton, tapi ada di dalam kepala orang yang takut bertindak. Napoleon Hill memperingatkan tentang ketakutan tak terlihat yang mengendalikan keputusan kita, melumpuhkan mimpi kita, dan merusak kemampuan kita untuk hidup sesuai keinginan. Dia mengidentifikasi 6 ketakutan dasar: takut miskin, takut kritik, takut sakit, takut kehilangan cinta, takut tua, dan takut mati. Dan yang paling menakutkan, kita semua dikendalikan oleh setidaknya 1 dari ketakutan itu tanpa menyadarinya. Saat depresi besar, Hill hampir kehilangan segalanya, termasuk kepercayaannya pada hidup. Saya bertanya, ketakutan apa yang menahanmu? Apakah kamu sadar betapa ketakutan itu menghalangimu menjalani hidup yang sebenarnya bisa kamu jalani? Apakah itu ketakutan akan kemiskinan yang membuatmu menerima pekerjaan atau kesempatan yang biasa-biasa saja, karena kamu percaya lebih baik buruk dengan daripada tanpa? Atau ketakutan akan kritik yang membuatmu mengubah ide untuk menyenangkan orang lain, walau itu memadamkan jati dirimu? Atau ketakutan gagal yang membuatmu bahkan tidak mencoba? Hill bilang ketakutan tumbuh karena ketidakberdayaan. Semakin kamu menghindar menghadapi ketakutan, semakin kuat ia menjadi. Seperti monster yang tumbuh dalam kegelapan. Tapi begitu kamu menyalakan cahaya dan bertindak, kamu akan sadar bahwa ketakutan itu lebih kecil dari yang kamu kira. Ini bukan teori buku lama. Dan yang terjadi pun jauh lebih ringan daripada bayangan kita. Pikiran kita sering membuat skenario bencana yang jarang terjadi. Contohnya, J.K. Rowling, penulis Harry Potter, ditolak oleh 12 penerbit sebelum bukunya diterbitkan. Bayangkan jika dia menyerah pada ketakutan akan kritik atau kemiskinan yang menyuruhnya berhenti dan cari pekerjaan aman. Dunia tidak akan pernah mengenal salah satu saga paling dibaca, dan dia tidak akan menjadi salah satu wanita paling berpengaruh. Mungkin saat keadaan membaik, disinilah kamu kehilangan waktu, melewatkan kesempatan, dan menyesalinya. Berapa banyak kesempatan yang kamu lewatkan karena kepatuhan yang menyamar sebagai ketakutan? Berapa banyak ide, perjalanan, hubungan yang kamu kubur sebelum mencoba? Hill bilang kekuatan terbesar ketakutan adalah ia tidak menyerang sekaligus, tapi perlahan-lahan melumpuhkanmu. Solusinya adalah bertindak meski takut. Tanpa tujuan yang jelas, setiap kesulitan menjadi alasan untuk menyerah. Setiap gangguan menjadi prioritas, dan setiap alasan menjadi pembenaran kegagalan. Tujuan sejati bukan sesuatu yang abstrak dan indah untuk dipamerkan di Instagram, tapi sasaran nyata yang memberi arah dan membantu kamu menentukan apa yang siap kamu korbankan. Berhenti sejenak untuk berpikir, ketika kamu bangun pagi,
Apakah kamu tahu persis mengapa kamu bangun? Apakah kamu tahu kemana kamu ingin mengarahkan energi dan waktumu? Atau kamu hanya bangun karena harus, bekerja karena diwajibkan, dan pulang berharap suatu hari keadaan akan membaik? Kenyataannya, tanpa tujuan yang jelas, kamu menjadi penumpang dalam hidupmu sendiri, bukan sopir yang memegang kendali. Napoleon Hill menemukan hal ini tidak hanya dengan mempelajari orang-orang paling sukses di zamannya, tetapi juga melalui pengalamannya sendiri. Di masa mudanya, dia bekerja sebagai jurnalis, dan pada waktu itu bertemu Andrew Carnegie, Raja Baja, yang memberinya tantangan istimewa. Dia diminta untuk mendedikasikan 20 tahun hidupnya mempelajari tokoh-tokoh besar sejarah untuk menemukan rumus kesuksesan. Itulah yang disebut tujuan. Hill bisa saja menolak, mengatakan dia butuh gaji tetap dan keamanan, tapi dia menerima tantangan itu. Keputusan ini mengubah takdirnya, dan juga jutaan orang di seluruh dunia yang hingga kini membaca buku dan menerapkan ajarannya. Tanpa tujuan, setiap masalah terlihat sangat besar, dan setiap jalan pintas tampak sangat menggoda. Contoh sempurna adalah kisah Steve Jobs. Ketika dia dipecat dari perusahaannya sendiri, Apple, dia bisa saja menyerah atau berdiam diri, tapi dia menetapkan tujuan baru. Dia mendirikan Next, berinvestasi di Pixar, dan bertahun-tahun kemudian kembali ke Apple, mengubahnya menjadi perusahaan paling berharga di dunia. Semua itu karena dia tahu dengan jelas kemana dia ingin pergi, dan bahkan pemecatan yang memalukan pun tidak menghalanginya. Jika kamu pikir ini tidak berlaku untukmu, kamu salah. Studi Harvard Business Review menunjukkan orang dengan tujuan jelas 42% lebih bahagia, produktif, dan emosional stabil. Itu berarti bukan hanya soal uang atau status, tapi tentang ketenangan pikiran dan rasa bahwa hari itu berarti. Yang penting tujuanmu jelas, terukur, dan penting bagi kamu, karena itu memberi arah dan makna dalam hidupmu. Tanpa itu, hidup hanya menjadi siklus otomatis. Bangun, bekerja, bayar tagihan, tidur, dan akhirnya kamu percaya itu normal. Dan ini bukan hanya filosofi yang indah. Contoh kuat adalah Mike Tyson, juara dunia tinju kelas berat termuda. Tapi dalam hatimu, kamu tahu harus ada lebih. Jadi sekarang, ambil kertas dan pena, atau buka catatan di ponselmu. Tuliskan tujuan utama kamu untuk 12 bulan ke depan. Kamu tidak perlu menunjukkannya pada siapapun, tapi tulislah dan kamu akan merasakan perubahan di dalam dirimu. Selama Anda hanya terjebak dalam pikiran Anda akan tersesat di antara kekhawatiran, kewajiban, dan ketakutan. Saat Anda melakukan ini, sesuatu yang kuat terjadi. Pikiran Anda mulai menyaring informasi, peluang, dan orang-orang yang terhubung dengan tujuan itu. Seolah-olah sebuah radar diaktifkan. Tiba-tiba, hal-hal yang sebelumnya terlewat mulai masuk akal. Napoleon Hill berkata, keinginan yang membara adalah titik awal dari setiap pencapaian. Dan apa itu keinginan membara jika bukan tujuan yang jelas, pasti, dan penuh gairah? Tanpa itu, Anda tidak bergerak cukup. Anda tidak tahan kritik, kesulitan, atau kejatuhan. Tapi dengan itu Anda melewati apapun yang diperlukan. Karena siapa yang punya mengapa kuat, tahan bagaimana apapun. Suruh putuskan sekarang, sebelum hari lain berlalu dan Anda terus hidup dalam mode otomatis. Karena pada akhirnya hanya ada dua jenis orang, mereka yang punya tujuan dan mereka yang bekerja untuk tujuan orang lain. Pilihlah di sisi mana Anda ingin berada. Sedikit orang menyadari bahwa yang benar-benar membentuk hidup Anda bukan hanya keputusan, belajar, atau seberapa keras Anda bekerja. Itu terutama lingkungan mental tempat Anda tinggal. Berhenti sejenak dan pikirkan, siapa 5 orang yang paling sering Anda habiskan waktu bersama? Jenis pembicaraan apa yang mereka lakukan? Siapa yang mereka bicarakan dengan buruk? Apa yang mereka pikirkan tentang uang, kesuksesan, dan kebahagiaan? Karena meskipun Anda tidak ingin, Anda mulai menyerap kepercayaan itu. Hill menyebutnya
penyebaran mental. Dia mengatakan bahwa pikiran dominan orang di sekitar Anda pasti memengaruhi frekuensi mental Anda. Ini bukan mistisisme, tapi ilmu saraf murni. Sebuah studi dari Universitas California menunjukkan bahwa tingkat kebahagiaan, kesuksesan, dan perilaku finansial seseorang berbanding lurus dengan 5 orang terdekatnya. Otak manusia diprogram secara sosial untuk menyesuaikan diri dengan kelompok. Ini adalah mekanisme bertahan hidup primitif. Jika kelompok berpikir kecil, Anda berpikir kecil. Jika kelompok mengeluh, Anda mengeluh. Jika kelompok mudah menyerah, Anda juga berhenti. Napoleon Hill melihat ini dengan sangat jelas, sehingga dalam berpikir dan menjadi kaya, dia merekomendasikan pembentukan kelompok kekuatan. Aliansi pikiran dengan tujuan serupa, yang mampu saling menguatkan dan memblokir pengaruh merusak. Dia percaya bahwa perlindungan pikiran lebih penting daripada perlindungan harta materi. Karena saat pikiran memburuk, segalanya hilang. Dan ada lagi, asupan mental Anda sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting daripada asupan fisik Anda. Jenis konten apa yang Anda konsumsi? Profil mana yang Anda ikuti? Saluran apa yang Anda tonton? Berapa kali sehari Anda terpapar berita negatif, gosip, tragedi, atau orang yang mengeluh? Hill berkata bahwa setiap pikiran yang diulang menjadi keyakinan, dan setiap keyakinan membentuk perilaku. Dengan kata lain, jika Anda memberi makan ketakutan, kritik, iri hati, dan pesimisme, itulah yang akan menjadi kenyataan Anda. Ketika Tyson memiliki mentor yang baik di sisinya, dia fokus pada latihan dan disiplin mental, sehingga dia tak terkalahkan. Namun, ketika dia mulai bergaul dengan orang yang mementingkan diri sendiri, penjilat, dan parasit emosional, karirnya hancur. Dia sendiri mengakui bahwa lingkungan mental yang toksik dan kehilangan kontrol atas pengaruhnya menjadi penyebab utama kejatuhannya. Sekarang saya tanya dengan jujur, siapa yang membentuk pikiranmu hari ini? Siapa yang memengaruhi keputusanmu, keyakinanmu tentang uang, kesuksesan, dan apa yang pantas kamu dapatkan dari hidup? Jika orang-orang itu negatif, biasa-biasa saja, atau puas dengan keadaan, tidak ada gunanya bermimpi besar. Kamu akan menyabotase dirimu sendiri tanpa sadar. Oleh karena itu, langkah pertama adalah melakukan pembersihan emosional. Identifikasi siapa orang, konten, dan lingkungan yang menguras energimu, melemahkanmu, dan merusak kepercayaan dirimu. Secara bertahap kurangi kontak dengan mereka, gantikan dengan bacaan, video, percakapan, dan pergaulan yang menantangmu untuk berpikir lebih besar, mempertanyakan alasanmu, dan membuatmu merasa tidak nyaman dalam arti yang baik. Jika kamu merasa memutuskan hubungan dengan orang tertentu terlalu radikal, ingatlah nasihat Hill. Lindungi pikiranmu seperti kamu melindungi harta karun terbesarmu, karena itu satu-satunya aset yang tidak bisa dicuri siapapun, kecuali kamu mengizinkannya. Dan kebanyakan orang mengizinkannya karena takut dianggap sombong, takut sendiri, atau takut mengecewakan. Tindakan datang sebelum motivasi. Mereka yang menunggu merasa ingin berubah, tidak pernah berubah. Mereka yang menunggu waktu yang tepat, tidak pernah memulai. Dan mereka yang dikelilingi oleh orang kecil, hidup dalam kehidupan kecil. Semua yang kamu dengar di sini hanya masuk akal jika kamu langsung menerapkannya, sebelum pikiranmu mencoba meyakinkan sebaliknya. Jika kamu sampai di sini, selamat. Itu sudah menempatkanmu di depan banyak orang yang menyerah di tengah jalan. Tapi ini belum selesai. Ada satu tingkat lagi menantimu. Klik sekarang video berikutnya yang muncul di layar kamu. Di video itu, kamu akan naik satu tingkat dalam evolusi kebijaksanaanmu dan belajar bagaimana menjadi 1% lebih baik dari hari ini. Karena perbedaan antara yang bermimpi dan yang mewujudkan ada tepat pada 1% kecil setiap hari itu. Terima kasih banyak sudah menemani saya sampai sini. Saya menantimu di video berikutnya. Mari kita lakukan bersama.